Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya. Selamat malam kepada handai tolan dimanapun Anda berada pada malam hari ini. Kalau tidak salah hari Selasa tanggal 27 Desember 2022. Saya kembali menyapa Anda melalui channel YouTube dan podcast saya ini, di mana pada malam hari ini karena aktivitas sudah mulai mereda, tinggal sedikit saja aktivitas rutin yang harus saya tuntaskan, selesaikan sehingga bisa membuka vlog ini. Di mana pada malam hari ini saya akan coba untuk mencermati, menelaah salah satu isu di tingkat lokal di Bali ini berkaitan dengan rencananya jika tahapan pemilu berjalan sesuai dengan agenda, maka akan dilaksanakan pemilihan gubernur Bali pada tahun 2024 nantinya. Nah, ini merupakan satu tema atau topik yang sedikit akan saya bahas pada malam hari ini. Jadi kondisi di lapangan menunjukkan bahwa hingga hari ini memang dari kacamata saya incumbent bisa dikatakan di atas angin. Jadi Pak Wayan Koster sebagai incumbent tentunya nantinya di pemilihan gubernur Bali ini, dengan catatan beliau bisa memperoleh rekomendasi lagi untuk berkompetisi memperebutkan kursi jabatan gubernur Bali nantinya di tahun 2024 kalau tidak salah bulan September. Nah, berkaitan dengan hal itu, tentunya kalau kita mencermati perkembangan politik di tingkat lokal di Bali ini, pandangan saya memang PDIP masih cukup dominan. Apalagi mungkin secara empiris di lapangan kita lihat misalnya pada pilkada tahun 2020 kemarin, Kabupaten Karangasem yang sebelumnya bupatinya itu dari Nasdem, meskipun sebelumnya adalah kader PDIP yang keluar kemudian masuk Nasdem, Bu Mas, itu kalah dari penantangnya dari PDIP. Artinya Kabupaten Karangasem sekarang kepala daerahnya sudah kembali direbut oleh PDIP. Demikian juga satu kabupaten misalnya Klungkung. Nah, ini kita lihat mesra sekali Pak Suwirto dengan PDIP. Artinya hanya satu kabupaten yang tidak dipegang kursi jabatan bupati atau kepala daerahnya itu oleh PDIP, yaitu di Kabupaten Jembrana. Nah, kondisi secara empiris ini tentunya menunjukkan bahwa PDIP masih di atas angin sampai hari ini di Bali. Nah, itu yang perlu dicermati. Apalagi kita lihat misalnya bagaimana partai lain di luar PDIP, karena komposisi DPRD Bali itu memang mayoritas dikuasai PDIP. Nah, sementara ada partai lain yang lolos di DPRD Bali yang juga memiliki suara atau memiliki kursi di DPRD di kabupaten kota. Misalnya yang dominan itu Golkar, Gerindra. Nah, ini ketika dua partai yang di papan kedua dan ketiga ini, ada Golkar, kemudian ada Gerindra, dan ada satu lagi Demokrat. Nah, ini jika tiga partai ini dan partai lainnya di luar PDIP kurang terengginas atau kurang melakukan gerakan-gerakan di tahun 2023 nantinya, ya kemungkinan besar untuk peluang perhelatan Bali 1 ini ya sulit bisa dimenangkan oleh lawan atau kompetitornya PDIP. Itu yang menjadi catatan kritis saya. Nah, kemudian ketika kita juga melihat tren hari ini, memang
beberapa bulan sebelumnya belum terjadi riak-riak kecil. Nah, tetapi sekarang beberapa hari ini, beberapa minggu ini mulai ada riak-riak kecil, terutama dari orang-orang di luar PDIP, artinya pemain-pemain politik itu. Contohnya misalnya kemarin ada ambruknya dermaga speedboat di Nusa Penida. Nah, ini mulai dikritisi oleh politisi di Bali. Nah, ini itu viral di media TikTok. Nah, ini artinya ini baru satu orang yang mulai melakukan kritik terhadap kepemimpinan Pak Wayan Koster. Nah, kemudian 2 hari terakhir sudah mulai menambah lagi elit Bali yang mulai mengkritisi Pak Koster. Nah, itu ada misalnya penyampaian salah satu tokoh yang berkaitan dengan launching Hari Arak Bali itu dikomentari oleh tokoh, kenapa tidak di launching juga dengan hari tidak aktifnya SMA Bali Mandara. Nah, ini ada tokoh yang mengkritisi Pak Wayan Koster. Kemudian terakhir juga saya lupa apa narasinya, mantan komisioner KPU kalau tidak salah itu Pak Putu Arte juga mulai mengkritisi Pak Koster. Nah, ini artinya sudah mulai ada riak atau geliat di luar PDIP yang nantinya mungkin akan bisa melahirkan atau menelurkan atau melahirkan calon kompetitornya Pak Wayan Koster. Nah, ini artinya pada malam hari ini saya ingin mengatakan bahwa telah mulai ada riak-riak kecil untuk melakukan suatu upaya politik dalam proses melakukan bargaining politik untuk memunculkan kompetitor atau penantangnya PDIP. Nah, hari ini terakhir saya membaca di sosial media, meskipun itu mungkin belum data A1, ada muncul wacana memasangkan Pak Wayan Koster dengan Giri Prasto di internal PDIP. Jadi kacamata saya selaku pengamat kecil-kecilan begitu mungkin, ini sebenarnya langkah yang sangat strategis dan taktis sekali apabila memang PDIP ini mampu memasangkan Pak Wayan Koster dengan Giri Prasto. Pandangan pribadi saya, ini adalah pilihan terbaik PDIP di Bali. Karena ini dua kekuatan yang cukup besar, di mana Giri Prasto juga pada saat Pak Wayan Koster bertarung pemilihan gubernur pertama itu sangat all out mendukung Pak Koster, lahir batin. Dan itu tidak bisa dipungkiri atau dinampikkan. Artinya peran Giri Prasto itu besar sekali. Dan kekuatan real politiknya dia terutama di Kabupaten Badung itu sangat jelas sekali. Artinya apabila ini disatukan, kekuatan Kabupaten Buleleng dan Badung, ini tentunya pilihan sangat strategis dan taktis sekali. Nah, yang menjadi pertanyaan dari kacamata internal PDIP dan dari kacamata di luar PDIP. Dari kacamata internal PDIP misalnya, apakah ketika ini final Koster dengan Giri Prasto, mereka yakin akan ada muncul penantang seriusnya. Jadi kalau mereka yakin ada penantang seriusnya, berarti mereka tidak usah pusing-pusing memikirkan kotak kosong. Karena risikonya bisa saja melawan kotak kosong. Nah, ini dari kacamata internal PDIP. Nah, kemudian dari eksternal PDIP, tadi pasukan yang ada di Golkar, Gerindra, Demokrat, Nasdem, dan lain sebagainya. Apakah mereka akan ikut di gerbongnya PDIP atau mereka akan memunculkan kompetitor? Ini masih menjadi kajian yang perlu diperhatikan, dicermati, perilaku-perilaku politik yang dilakukan oleh elit-elit politik di tanah Bali ini. Ini yang perlu dicermati. Nah, seandainya mereka ingin bermain aman, ya melihat kekuatan Koster dan Giri Prasto yang begitu besar ini, ya memang lebih mudah untuk ngikut saja. Tetapi juga ada peluang untuk memunculkan kompetitor yang katakanlah yang tidak sekedar berkompetisi, tetapi memiliki efek kejut. Ini PR besarnya.
yang perlu dipikirkan oleh partai-partai yang ada di luar PDIP ini. Kalau memang mau memunculkan kompetitor yang memiliki peluang menang melawan Koster bertandem dengan Giri Prastu, tentunya pasangan ini harus memiliki efek kejut. Itu satu. Kemudian yang kedua, dari beberapa tahun terakhir saya sudah berpikir bahwa karena sistem kita ini pemilihan one man one vote, di mana pemilih terbesar itu ada di Kabupaten Buleleng, dan orang-orang Buleleng itu banyak merantau di 8 kabupaten kota yang lain. Artinya memang tidak bisa dihindari untuk memenangkan pemilihan gubernur di Bali dengan sistem sekarang. Calon gubernur itu harus orang dari Buleleng. Harus. Jadi tidak bisa, katakanlah misalnya tidak dapat calon gubernur dari Buleleng, memasang wakil gubernurnya dari Buleleng. Tidak mungkin mau orang Buleleng memilih wakil gubernur. Mohon maaf, mungkin begitu pemikirannya. Karena sudah ada calon gubernur dari Buleleng, ngapain milih calon wakil gubernurnya? Nah itu kalau seandainya saya jadi orang Buleleng akan berpikir seperti itu. Nah maka dari itulah dengan sistem sekarang, suka tidak suka, calon gubernur harus dari Buleleng. Karena suara terbesar ada di situ. Nah wakil gubernurnya mungkin bisa dari kabupaten kota yang pemilihnya kedua, jumlah pemilihnya kedua atau ketiga terbesar. Nah yang ketiga, untuk memiliki efek kejut, ini tentunya, mohon maaf, tokoh-tokoh yang sudah populer hari ini rasanya sulit untuk menandingi Pak Wayan Koster bertandem dengan Giri Prastu ini. Karena katakanlah si A, si B yang sudah sering di baliho-baliho di jalan, yang sudah sering tampil di publik, yang nota apalagi dia berafiliasi langsung menjadi pengurus partai yang di luar PDIP, rasanya sulit. Maka dari itu syarat ketiga saya, tadi yang kedua harus orang Buleleng, yang ketiga dia bukan pengurus partai. Ini yang akan memunculkan efek kejut. Nah itulah yang sebenarnya perlu dipikirkan oleh elit-elit di Bali, di pihak eksternalnya PDIP, partai-partai di luar PDIP ketika akan menuju kemana keputusannya. Apakah sekedar tampil memasang calon atau memasang calon yang memiliki efek kejut. Nah itu hal yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan mulainya ada riak-riak kecil perhelatan gubernur 2024 di tanah Bali ini. Kemudian catatan berikutnya, tadi berbicara calon. Sekarang kita melihat bagaimana kinerja Pak Koster mendekati 5 tahun ini, di tahun keempat kalau tidak salah ini. Di tahun keempat atau ketiga, 2018 berarti di tahun keempat ya. Jadi memang kalau saya membaca dokumen RPJMD-nya, di mana nafasnya itu adalah Sadkertih Loka Bali, di sana ada Atma Kertih, Jana Kertih, kemudian ada Wana Kertih, kemudian ada Danu Kertih, ada Segara Kertih. Ya memang dokumen RPJMD-nya, konsepnya itu sudah bagus sekali. Sejujurnya saya katakan bagus sekali. Dan bahkan ini sebenarnya harus diadopsi oleh semua kabupaten kota di Bali. Tetapi kalau kita melihat implementasinya, tadi kan konsep RPJMD-nya, prakteknya seperti apa, implementasinya seperti apa. Sudah ada dikritisi tentang implementasi atau penghentian tata kelola SMA Bali Mandara yang berbeda dari sebelumnya. Ini menuai kritik, satu kritik. Ini sebenarnya kalau pendidikan dia ke Jana Kertih itu. Berarti ada mungkin saja bahasa saya ada kurang konsisten dengan Jana Kertihnya ini. Ini sisi yang perlu dikritisi. Kemudian kalau melihat proyek mercusuar, ya bagus. Kita harus fair. Jadi proyek mercusuar yang sudah dilakukan oleh Pak Koster ini memang bagus. Yang sudah berjalan misalnya pelabuhan Segitiga Emas, Bias Munjul, Sampalan, kemudian Sanur, itu bagus itu. Kemudian tower KBS yang ada di Pegayaman itu bagus.
untuk proses mempercepat atau menyempurnakan connecting antara wilayah Bali Utara dengan Bali Selatan berkaitan dengan IT, teknologi informasi itu bagus. Kemudian benua hub juga masuk kategori bagus. Tetapi yang menjadi pertanyaan, terutama proyek misalnya gedung kesenian di Kusambe, kemudian benua hub itu, apa korelasi program itu dengan Janekertih? Karena kalau saya melihat itu condong ke hal yang berkaitan dengan penguatan ekonomi, arahnya ke ekonomi, tidak arahnya ke penguatan SDM internal orang-orang atau warga Bali. Nah itu hal yang berkaitan dengan pandangan saya pribadi kinerja pemerintahan Pak Koster 4 tahun belakangan ini. Nah itu tentunya bisa dijadikan referensi oleh kita semua, termasuk calon-calon kompetitornya Pak Wayan Koster dan Pak Giri Prastu ini. Apakah calon-calon ini nantinya bisa menawarkan program yang lebih bagus dari apa yang sudah dilakukan Pak Wayan Koster? Terutama kemudian bagaimana mereka menawarkan program ini? Bagaimana garansi dari program yang akan mereka tawarkan lebih baik daripada program yang sudah dilakukan Pak Wayan Koster? Nah itulah hal-hal yang bisa saya cermati berkaitan dengan sudah mulai munculnya riak-riak kehangatan pemilu 2023 Pileg dan kehangatan menuju pemilihan gubernur 2024 di tanah Bali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi bisa digunakan referensi oleh kita semua dalam rangka kita ikut serta di dalam berpartisipasi aktif dalam pemilihan umum nantinya, sehingga bisa menghasilkan pemimpin Bali yang sesuai dengan keinginan masyarakat Bali. Demikian saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Akhirnya saya tutup dengan menyampaikan pramesanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya. Terima kasih, selamat malam.